Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Sukmasharani dengan NIM 201200021. Saya berasal dari kelas P5A Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul Beriman kepada Qadha dan Qadar berbuah ketenangan hati. Langsung saja kita masuki materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang qadha. Nah, secara bahasa, qadha itu artinya hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Secara istilah, qadha adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Selanjutnya yaitu pengertian qadar. Qadar ini adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Nah, qadha dan qadar ini biasanya kita kenal dengan sebutan takdir. Di sini takdir itu ada dua, yaitu yang pertama takdir mu'allaq dan yang kedua yaitu takdir mubram. Nah, takdir mu'allaq ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Sedangkan takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dielakkan dan sudah pasti atau bersifat mutlak. Selanjutnya kita masuki ke contoh takdir mu'allaq. Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu Winda rajin belajar sehingga Winda menjadi anak yang pintar. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa takdir mu'allaq ini adalah takdir yang dapat berubah sesuai dengan ikhtiar manusia. Jadi, apabila Winda ingin menjadi anak yang pintar, dia harus rajin belajar. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu Abdi suka makan makanan bergizi, sehingga Abdi menjadi anak yang sehat. Jadi, apabila Abdi ingin menjadi anak yang sehat, maka dia harus mengkonsumsi makan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya itu contoh takdir mubram. Di sini ada dua contoh, yaitu yang pertama jenis kelamin bersifat mutlak. Hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu hari akhir. Hari akhir itu kan bersifat mutlak, tidak bisa ditunda sedetik pun, tidak bisa diganti harinya, dan kita pun tidak tahu kapan terjadinya. Selanjutnya yaitu tentang manfaat beriman kepada qadha dan qadar, atau manfaat beriman kepada takdir. Yang pertama yaitu dapat menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada takdir, jiwanya akan merasa tenang, karena dalam menjalani kehidupan, dia akan ikhlas menjalani dan menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Orang yang beriman kepada takdir itu hidupnya apabila ia mendapatkan nikmat, ia akan bersyukur, dan apabila mendapat musibah, ia akan bersabar. Kemudian yang ketiga, yaitu menumbuhkan sikap optimis. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada takdir yang dapat berubah sesuai dengan ikhtiar manusia. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan, kita harus bersikap optimis, karena akan ada takdir yang dapat berubah sesuai dengan ikhtiar kita. Kemudian yang keempat, yaitu menjauhkan dari sifat sombong. Karena orang yang beriman kepada takdir ini, apabila ia mendapat nikmat, apabila ia mendapat berkah, maka ia akan menyadari bahwa itu semua atas karunia Allah, atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah beriman kepada qadha dan qadar ini termasuk rukun iman yang ke-6. Nah, takdir ini ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram ini adalah takdir yang bersifat mutlak, tidak dapat dirubah. Kemudian yang kedua yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat berubah sesuai dengan ikhtiar manusia. Nah, wajib bagi kita untuk meyakini qadha dan qadar ini, karena termasuk ke dalam rukun iman yang ke-6. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.